Salam umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi pada malam ini 24 Desember 2021. Sungguh sebuah sukacita besar karena Tuhan mengizinkan kita untuk bisa dapat merayakan Natal tahun 2021. Karena itu mari kita dapat mengangkat syukur kepada Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaan-Nya terus memberi kehidupan kepada kami, umat-Mu, ya Bapa. Malam ini kami bersyukur karena sebagai umat-Mu kami siap untuk menyambut kelahiran-Mu. Dan karena itu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya persiapkan dari Mazmur pasal yang ke-96 ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Allah bagi kita sekalian. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita boleh persiapkan diri kita untuk merayakan hari ulang tahun dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Kita semua tahu bahwa di saat kita mau menghadiri perayaan ulang tahun dari kerabat kita, dari orang tua kita, dari orang-orang yang kita kasihi, maka kita paling kurang akan menyediakan sebuah kado untuk kita akan berikan sebagai ucapan selamat ulang tahun bagi orang-orang yang kita kasihi. Apa itu? Apakah kado itu dalam berupa uang atau barang emas atau dalam sesuatu materi yang bernilai dan yang kita yakini bahwa akan disenangi oleh yang kita rayakan ulang tahunnya, dan kita akan memberikan hadiah baginya. Tentu itu adalah sebuah suasana sukacita yang kita alami bersama dengan orang-orang yang mengalami ulang tahun, atau lebih khusus lagi mereka yang mengalami ulang tahun akan begitu bergembira dan menyambut kedatangan kita dengan penuh syukur. Malam ini kita siap untuk merayakan ulang tahun kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kado apakah yang sudah kita persiapkan dari rumah kita, dari dalam keluarga kita, atau yang sudah kita siapkan beberapa waktu ini, karena kita sudah tahu persis bahwa hari kelahirannya di 25 Desember pada setiap tahun. Mungkin saja tahun yang lalu di 25 Desember, dalam persiapan di 24 malam kita sudah menyediakan sebuah hadiah terindah bagi pemilik hidup kita, Yesus Kristus. Dan malam ini kita tetap harus mempersiapkan
kado ulang tahun untuk kita mau persembahkan kepada Sang Juru Selamat bayi Natal itu yang lahir di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia. Dan ternyata ketika kita membaca kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayatnya yang ke-9, maka di sini menegaskan kepada kita bahwa kado yang harus kita siapkan malam ini untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kado itu adalah sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita tidak membawa sesuatu yang bersifat material yang kasat mata sebagai kado ulang tahun untuk kita mau persembahkan kepada Sang Bayi Natal yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita? Mengapa kita tidak membawa sejumlah uang? Mengapa kita tidak membeli sesuatu kado yang kita rasa istimewa untuk kita mau berikan dan kita mau nyatakan itu ke hadapan Sang Bayi Natal? Mengapa malam ini kita harus mempersiapkan kado yang berbeda? Yaitu kita harus mempersiapkan diri kita dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan. Tapi itu harus kita lakukan dengan berhiaskan kekudusan. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-6, Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah di dalam kehidupan kita dan juga sekarang menyatakan dirinya melalui Putra Natal lahir ke tengah-tengah dunia itu adalah Sang Kudus. Karena itu kita harus menghampirinya, menyembahnya di dalam kekudusan. Atau kita belajar di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45. Di sana juga dengan jelas mengingatkan kepada kita, jadilah kudus sebab aku kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar di dalam kitab suci, maka aspek kekudusan bagi kehidupan kita umat manusia sangat mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Bahkan banyak ayat kitab suci yang menegaskan itu kepada kita untuk kita perhatikan secara baik. Kita perhatikan misalnya di dalam Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan kepada kita, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Itu berarti yang sungguh dikehendaki oleh Allah, oleh Sang Bayi Natal yang kudus itu adalah kehidupan kita dalam kekudusan, dalam penyembahan kepadanya di dalam rangka perayaan Natal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa demikian? Karena kalau kita belajar di dalam pertama Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan tegas mengingatkan kepada kita, semua kita yang tidak berbuat kebenaran dalam kehidupan kita tidak berasal dari Allah. Itulah sebabnya hidup dalam kebenaran dan memelihara kekudusan hidup itu menjadi penting. Itu sebagai tanda bahwa kita adalah
dari Allah yang Tuhan tempatkan hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kelak tiba waktunya kita akan kembali ke dalam kemuliaan, berjumpa dengan Sang Maha Kudus di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu sekali lagi kita harus menyambut kehadiran bayi Natal itu di dalam kekudusan hidup kita. Malam ini masing-masing kita segera mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Kudus. Dan karena itu kita harus menyembahnya di dalam kekudusan. Malam ini segera menyatakan pengakuan, segera menyatakan penyesalan di hadapan Tuhan. Kalau ternyata selama hidup ini kita sedang mengotori tubuh kita, kita sedang mengotori tangan kita, kita sedang mengotori pikiran dan perasaan kita dengan perkara-perkara hidup yang tidak kudus, yang telah mencemarkan hidup kita di hadirat Allah. Karena itu segera nyatakan itu di kaki Tuhan pada malam ini. Nyatakan penyembahan dan total untuk ambil keputusan dan mengalami pertobatan. Supaya sungguh-sungguh dalam penyerahan diri yang total itu kita mau menyembah hadirat Allah dalam kekudusan. Karena Dia yang datang menjumpai kita adalah Sang Kudus. Benar bahwa Yesus Kristus datang untuk mencari kita yang berdosa. Karena itu, karena Dia telah mencari kita yang berdosa, maka kita harus menyambutnya dengan respons yang positif, dengan menyatakan pertobatan kita dan tinggalkan masa-masa lalu kita yang gelap dan memberi hidup kita untuk ada di dalam jalan kebenaran. Karena Dia yang menghampiri kita itu adalah Sang Kudus. Dan karena itu kita harus menyambutnya pula dengan penyembahan dalam kekudusan hidup. Karena itu sekali lagi perhatikan Mazmur pasalnya yang ke-96 ayat ke-9 tadi. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Malam ini waktu kita. Inilah waktu kita untuk membuat refleksi diri dan mengenal diri kita siapa sesungguhnya, apa gerangan hidup kita, dan nyatakan pertobatan total malam ini untuk sambut Sang Kudus dan menyatakan penyembahan itu dengan sungguh-sungguh di hadiratnya. Jangan terlambat saudara-saudara, jangan habiskan waktu ini dengan pekerjaan yang sia-sia, tapi malam ini haruslah menjadi malam refleksi kita. Waktu itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan sia-siakan waktu malam ini. Isi waktu ini dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu malam ini setiap orang tua dengan anak-anak, opa-oma dengan para cucu, hidupkan mesbah keluargamu. Nyatakan penyembahan kepada Tuhan. Ajak semuanya menyatakan pengakuan di hadirat Allah, sujud dan menangis di kaki Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan karena hari-hari hidup telah dilalui dengan perkara-perkara tercela. Malam ini Dia datang untuk menjumpai kita dan Dia mau menguduskan kita. Karena itu siapkan diri kita dan menyembah Dia di dalam kekudusan. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi, jangan terlambat, jangan sia-siakan malam ini, tapi sungguh-sungguh berserah diri kepada Sang Kudus yang menjumpai kehidupan kita. Kiranya Allah dalam kekuatan-Nya yang besar akan memberkati kita dan menguduskan kita malam ini, sehingga kita berkenan di hadirat-Nya dan menyembahnya dalam kekudusan dan mengalami karya keselamatan daripadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang kekal kudus, yang terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Malam ini kami siapkan diri kami menyambut kelahiran-Mu, dan kebenaran firman-Mu menegaskan kepada kami, kami harus menyembah Dikau malam ini dalam
kekudusan, sebab Engkau yang menghampiri kami adalah Sang Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami malam ini. Biarlah malam ini kami sebagai orang tua, opa-opa, dan semua saudara-saudara akan saling mengajak dan mau total di hadirat Tuhan, menyatakan pengakuan kami terhadap keberdosaan hidup kami, dan mau menangis di kaki Tuhan, berseru dan berseru memohon kasih karunia-Mu untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang malam ini dalam menyambut kelahiran-Mu Bapa. Persiapkan hidup mereka. Biarlah mereka tidak sia-siakan waktu malam ini dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna, yang tidak kudus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat menyambut bayi Natal yang kudus. Tuhan pasti mengulurkan tangan, menguduskan dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.